Oke, kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri bilangan habis dibagi bilangan prima. Jadi sering sekali kita kesulitan mencari faktor prima dari sebuah bilangan. Padahal bilangan itu sebenarnya ada ciri-cirinya habis dibagi sekian dan sekian. Oke, kita mulai dari bilangan prima terkecil, yaitu habis dibagi 2. Ciri-cirinya adalah semua bilangan genap pasti habis dibagi 2. Atau dengan kata lain, semua bilangan yang satuannya 0, 2, 4, 6, 8 pasti habis dibagi 2. Nah, jika kalian menemukan bilangan genap, langsung saja bagikan dengan 2. Oke, sekarang habis dibagi 3. Jadi sering kita bingung, apakah itu dibagi 2, apakah dibagi 3, apakah dibagi 5, apakah dibagi 7, dan seterusnya. Jadi supaya tidak bingung, kita perlu tahu ciri-cirinya. Jadi sebagai contoh, misalnya 141, apakah habis dibagi 3? Nah, caranya adalah jumlahkanlah angka-angka penyusun bilangan itu. Jika hasilnya habis dibagi 3, maka bilangan itu pasti habis dibagi 3. Pasti kalian bingung apa maksud kata-kata ini. Oke, contoh 141, bilangan penyusunnya adalah 141. Kalau kita jumlahkan 6. 6 itu adalah kelipatan 3. Dengan kata lain, 6 habis dibagi 3. Maka 141 itu habis dibagi 3. Berikutnya 251, yaitu 251. Kita jumlahkan 8. 8 bukan kelipatan dari 3. Maka 251 tidak habis dibagi 3. Oke, yang berikutnya adalah habis dibagi 5. Jadi jika bilangan itu satuannya 0 atau 5, pasti habis dibagi 5. Tapi tunggu, walaupun bilangan yang satuannya 0 habis dibagi 5, kita tidak perlu membagikan dengan 5. Kenapa? Karena satuan 0 habis dibagi 2. Contoh, 125 habis dibagi 5. 70 juga pasti habis dibagi 5. Tetapi sebaiknya 70 kita bagikan dulu dengan 2. Berikut adalah habis dibagi 7. Ciri-ciri bilangan ini terbilang unik karena kita perlu cara khusus untuk mengetahuinya. Caranya, misalkan 91, kita pisahkan satuan dengan yang lain. Jadi 9 dan 1, lalu satunya kita kalikan dengan 2, lalu kita kurangkan. 9 dikurang 2 sama dengan 7. 7 apakah habis dibagi 7? Iya. Maka 91 pasti habis dibagi 7. Oke, selengkapnya kita lihat penjelasan berikut. Oke, 48 ini kan genap. Jadi pasti bisa dibagi 2. Jadi 48 pasti bisa dibagi 2. Kalau kalian tidak tahu, ya tidak perlu mati-matian. Jadi kita bagikan saja dengan santai. Oke, 4 dibagi 2, ya. Kita kurangkan 0. Lalu kita turunkan 8. 8 dibagi 2 hasilnya 4. 4 kali 2, 8. Oke, habis. Berarti 42 dibagi 2 hasilnya 24. 24 kan genap. Berarti dibagi 2 lagi karena genap. Oke, 24 dibagi 2 hasilnya 12. 12 kan genap lagi. Jadi kita bagikan lagi dengan 2. Hasilnya 6. 6 kan genap lagi. Ya kita bagikan lagi dengan 2. Hasilnya 3. Nah, karena sudah 3, sudah bilangan prima, sudah selesai kerjaan kita. Lalu kita tuliskan faktorisasi prima dari bilangan itu. Jadi faktorisasinya adalah yang saya bulati ini. Jadi 2 kali 3. Boleh kita tuliskan 2 kali 2 kali 2 kali 3. Atau nanti sering dituliskan dengan 2 kembar 4 kali 3. Oke.
Berikutnya 50. 50 kan genap, pasti bisa dibagi 2. Hasilnya 25. Lalu 25 apakah bisa dibagi 3? Dengan cara tadi kita jumlahkan dulu penyusunnya. 2 tambah 5 sama dengan 7. Oke, berarti tidak bisa ya. Maka langsung saja kita bagikan dengan 5. Jadi faktorisasi primanya adalah 2, 5, dan 5. 2 kali 5 kali 5 atau 2 kali 5 kembar 2 atau 2 kali 5 pangkat 2. Oke, berikutnya adalah 45. Ini kan ganjil, jadi tidak bisa dibagi 2. Lalu kita lihat angka-angkanya, apakah bisa dibagi 3? Coba kita jumlahkan angka penyusunnya, yaitu 4 ditambah 5 sama dengan 9. 9 kan kelipatan 3, pasti bisa dibagi 3. Oke, kita bagikan. Jadi kalau misalnya tidak tahu, ya udah kita bagikan lagi. 45 bagi 3. Oke. Nah, hasilnya 15. 15 itu kan kalau misalnya bingung, kita jumlahkan lagi. 1 tambah 5 kan sama dengan 6. 6 itu kan kelipatan 3. Pasti bisa dibagi 3. Oke, sudah selesai. Nah, di sini faktorisasinya adalah 3 kali 3 kali 5. Berikutnya adalah 70. 70 kan genap, pasti bisa dibagi 2. Nah, sekarang 35. 35 itu 3 tambah 5 sama dengan 8. 8 itu bukan kelipatan 3, berarti tidak bisa dibagi 3. Langsung kita bagi 5. Oke, 2 kali 5 dikali 7. Selesai. Berikutnya adalah 98. 98 kan genap. Nah, kalau genap kita bagikan dengan 2. Kalau tidak tahu, kita buat cara pembagian. 98 dibagi 2. 9 dibagi 2 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Lalu kita kurangkan, yaitu 18 dibagi 2 sama dengan 9. Lalu kita tuliskan 49. Nah, apakah ini bisa dibagi 2? Tidak. Dibagi 3? Kita coba dulu. 4 tambah 9 sama dengan 13. Nah, 13 itu bukan kelipatan 3, maka kita bagikan dengan 5. 5, tidak bisa juga karena ekornya 9. Lalu kita coba apakah bisa dibagi 7. Oke, jadi sebagian memang sudah tahu, tapi kita coba dengan cara ciri-ciri khusus tadi. Oke, 4 kurang 18 sama dengan minus 14 atau 14. 14 itu kan dibagi 7 sama dengan 2, berarti bisa. Maka 49 dibagi 7 itu sama dengan 7. Jadi 98 itu faktorisasi primanya sama dengan 2 kali 7 kali 7. Oke, berikutnya angkanya kita cari lagi. 105. 105 itu kan bukan genap, jadi tidak bisa dibagi 2. Kita coba apakah bisa dibagi 3? Kita jumlahkan angka penyusunnya. 1 tambah 0 tambah 5 sama dengan 6. 6 itu kan kelipatan 3, maka pasti bisa dibagi 3. Oke, kita bagikan. Betul kan? Betul kan? Oke, pasti bisa dibagi 3. Hasilnya 35. Lalu dibagi 3 lagi. Kita coba dulu. 3 tambah 5 itu sama dengan 8. 8 itu bukan kelipatan 3, jadi tidak bisa. Langsung saja dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 3, 5, dan 7. Jadi faktorisasi prima dari 105 adalah 3 kali 5 kali 7. Oke, masuk lagi angka berikutnya. 175 dibagi 2. Tidak bisa, itu kan ganjil. Nah, kita coba dibagi 3. Kita jumlahkan angka penyusunnya. 1 ditambah 7 ditambah 5. 1 tambah 7 8, tambah 5 13. 13 itu tidak ada perkalian 3, maka tidak bisa dibagi 3. Langsung kita bagikan dengan 5. Bisa nggak? Bisa, karena ekornya 5. Langsung kita kerjakan.
17 dibagi 5 hasilnya 3. 3 kali 5 15. Kita kurangkan 25 dibagi 5 sama dengan 5. Jadi 175 dibagi 5 hasilnya 35. Dibagi 5 lagi hasilnya 7. Selesai. Faktorisasinya adalah 5 kali 5 kali 7. Oke, angka lebih besar lagi 420 pasti bisa dibagi 2 karena genap. Lalu kalau bingung kita bagikan saja. Oke, 420 bagi 2. 2 kali 2 4, 2 nya lagi 1 karena sudah habis, nolnya tinggal naik 210. Nah 210 itu masih genap juga. Lalu kita bagikan dengan 2. 2 dibagi 2 1, 10 dibagi 2 5. Jadi 105 dibagi 2. Oh, tidak bisa karena ganjil. Dibagi 3. Apakah bisa? Iya, tadi kan sudah dapat 1 tambah 5 kan 6. 6 itu kan kelipatan 3, maka bisa. Kalau bingung kita bagikan lagi 105 dibagi 3. Oke, 9, 15 dibagi 3 5. Selesai. 35 langsung dibagi 5 7. Maka 420 faktorisasi primanya adalah 2, 2, 3, 5 dan 7. Atau kita tuliskan 2 kali 2 kali 3 kali 5 dan kali 7. Berikutnya adalah 343. Lalu 343 kita bagikan dengan 2. Oh, itu kan ganjil, jadi tidak bisa. Oke, jadi kita bagikan dengan 3. Tapi kita lihat dulu. 3 ditambah 4 ditambah 3. Kita lihat dulu angka-angka penyusunnya. 3 tambah 4 7 tambah 3 10. 10 apakah ada kelipatan 3? Tidak. Jadi atau 10 dibagi 3 kan bersisa. Maka tidak bisa dibagi 3. Lalu kita bagikan dengan 5. Oh, ekornya kan 3, maka tidak akan habis nanti dibagi 5. Maka kita coba 343 dibagi dengan 7. Nah, dengan cara khusus tadi kita coba 34 kita pisahkan dengan satuannya. Nah, 34 terus satuannya kita kalikan dengan 2. 3 kali 2. Oke, 34 dikurang 6 sama dengan 28. 28 itu kan habis dibagi 7. Kenapa? Karena 7 kali 4 sama dengan 28. Maka 343 pasti habis dibagi 7. Jadi kalau habis dibagi 7 langsung saja kita bagikan. 34 dibagi 7 hasilnya 4. 4 kali 7 28, kita kurangkan 63 dibagi 7 dapat 9. Oke, maka 343 dibagi 7 sama dengan 49. 49, nah kalau misalnya kita buat lagi, sebenarnya kan sebagian sudah tahu, tapi kita coba lagi. 9 dikali 2, jadi 4 dikurang 18 sama dengan minus 14 atau 14 saja dulu. Oke, nanti minusnya dihilangkan dulu. 14 dibagi 7 sama dengan 2 atau minus 2, berarti habis kan? Maka 49 habis dibagi 7. Oke, 49 dibagi 7 sama dengan 7.